Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rino Aditya dengan NPM 240410100004. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya mengenai analisis implementasi layanan publik digitalisasi di Indonesia, studi kasus aplikasi JKN Mobile. Sebelumnya saya berasal dari kelas H. Kemudian untuk yang pertama yaitu latar belakang. Transformasi digital menjadi agenda utama reformasi birokrasi di Indonesia. Hal ini sejalan dengan adanya era globalisasi yang mana pengaruh digitalisasi semakin cepat di Indonesia. Juga layanan publik berbasis digital diharapkan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan. Kemudian BPJS Kesehatan mengembangkan JKN Mobile sebagai bentuk e-government di sektor kesehatan. Untuk gambaran umum aplikasi JKN Mobile adalah aplikasi resmi BPJS Kesehatan. Digunakan oleh peserta jaminan kesehatan nasional dan berfungsi sebagai kanal pelayanan digital tanpa harus datang ke kantor BPJS. Fungsi dan tujuan. Fungsi utamanya yaitu pendaftaran dan perubahan data kepesertaan. Jadi, para pendaftar dan jika ingin mengubah data tidak perlu untuk datang ke kantor BPJS, bisa langsung menggunakan aplikasi JKN. Adapun juga cek status kepesertaan dan iuran, akses antrian online fasilitas kesehatan, dan pengaduan dan konsultasi layanan. 4 tadi adalah fungsi utama. Untuk fungsi-fungsi lainnya juga banyak di aplikasi JKN, yang mana fungsi-fungsi tersebut digunakan untuk menunjang aplikasi JKN. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan, mengurangi beban layanan tatap muka, dan mewujudkan pelayanan publik yang efisien dan responsif. Kemudian untuk penerapannya di lapangan, terdapat kemudahan dan kendala. Di kemudahannya, yaitu antarmuka relatif sederhana dan mudah digunakan. Kemudian menghemat waktu dan biaya masyarakat. Juga antrean online mengurangi penumpukan di fasilitas kesehatan. Dan juga layanan ini tersedia 24 jam. Kendalanya yaitu yang pasti ketergantungan pada koneksi internet. Kemudian kendala teknis seperti error system dan server down. Adapun juga literasi digital masyarakat yang masih timpang saat ini. Apalagi lansia dan masyarakat pedesaan mengalami kesulitan penggunaan. Untuk keamanan data dan aksesibilitasnya, keamanan datanya mengelola data sensitif, kesehatan, dan identitas. Jadi JKN ini mengolah data-data yang bisa kita anggap penting, di mana identitas, umur, kemudian rekam kesehatan kita terdapat pada aplikasi JKN. Kemudian aplikasi JKN sudah menggunakan sistem autentifikasi. Namun risiko kebocoran tetap ada. Transparansi pengolahan data masih terbatas bagi pengguna. Untuk aksesibilitasnya belum sepenuhnya ramah disabilitas karena belum ada kegunaan seperti orang yang mohon maaf kurang di bagian penglihatannya atau yang lain akan kesulitan menggunakan JKN ini karena diperlukannya penglihatan yang jelas serta
rasa sentuh untuk menggunakan aplikasi JKN ini. Jadi masih belum ramah kepada disabilitas. Kemudian tidak semua wilayah memiliki infrastruktur digital yang memadai. Kita tahu sendiri bahwa persebaran teknologi di Indonesia masih terbatas, masih terpusat pada pulau-pulau besar seperti Jawa dan Bali. Untuk pulau-pulau besar yang masih terpinggir seperti Papua, Sulawesi mungkin masih terkendala apalagi di daerah pedalaman. Untuk prinsip governansi digitalnya pertama kita ada transparansi. Informasi status kepesertaan dan iuran dapat diakses langsung. Namun, informasi terkait proses internal BPJS dan pengelolaan data belum sepenuhnya terbuka. Hal ini sering kita jumpai pada aplikasi-aplikasi yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia bahwa belum adanya transparansi pada pengelolaan datanya. Kemudian transparansi bersifat administratif, belum substantif. Kedua ada partisipasi, tersedianya fitur pengaduan dan keluhan. Tapi partisipasi masyarakat masih bersifat reaktif dan juga tidak ada ruang co-creation atau pelibatan pengguna dalam pengembangan aplikasi. Saat pengembangan aplikasi sendiri biasanya masyarakat lebih sering menerima daripada creating dalam aplikasi tersebut. Jadi kurangnya pelibatan masyarakat dalam pembuatan aplikasi JKN. Selanjutnya akuntabilitas. Setiap pengaduan memiliki nomor tiket, namun waktu dan kualitas respon belum konsisten. Juga belum ada indikator kinerja layanan yang dapat diakses publik. Dalam hal integrasi layanan, aplikasi JKN terintegrasi dengan fasilitas kesehatan dan sistem antrian. Integrasi antar sistem pemerintah masih terbatas dan belum sepenuhnya terhubung dengan ekosistem digital kesehatan nasional. Untuk evaluasi, menurut saya JKN Mobile mencerminkan kemajuan e-government sektor kesehatan. Fokus masih pada digitalisasi layanan, belum transformasi tata kelola. Dan juga prinsip governansi digital belum terpenuhi secara optimal. Saran untuk perbaikan dalam aspek teknik, mungkin peningkatan stabilitas sistem dan server perlu untuk dikembangkan. Juga penguatan sistem keamanan data dan pengembangan fitur ramah disabilitas juga perlu dipikirkan. Dalam aspek tata kelola, meningkatkan transparansi pengelolaan data dan proses layanan. Aplikasi JKN membantu dalam pengelolaan data dan proses layanan di instansi-instansi kesehatan di Indonesia. Juga membuka ruang partisipasi pengguna dalam evaluasi aplikasi. Kemudian menyediakan indikator kinerja layanan secara publik. Untuk penutupnya, JKN Mobile merupakan langkah strategis dalam digitalisasi layanan publik. Keberhasilan jangka panjang bergantung pada integrasi teknologi dan prinsip governansi digital. Digitalisasi harus diikuti dengan reformasi tata kelola, bukan sekedar pemindahan layanan ke aplikasi. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.